Ketika kita mendorong benda, kita akan memberikan gaya yang cukup besar untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, lain halnya ketika kita mendorong tong sampah, gaya yang diberikan yaitu lebih kecil. Dinamika ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Nah, Newton memperkenalkan 3 hukum, yaitu yang pertama mengenai hukum kelembaban, yang kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda, yang ketiga adalah hukum aksi-reaksi. Oke, yang pertama, hukum 1 Newton. Nah, hukum ini menyatakan bahwa kelembapan benda, nah hukum ini yang pertama mengatakan benda yang diam cenderung tetap diam. Nah, sedangkan yang kedua, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap berada pada kecepatan yang konstan. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi hukum ini adalah, meja akan tetap diam sampai ada gaya untuk menggerakkan meja tersebut. Maka meja tersebut akan berpindah tempat. Contoh yang kedua yaitu mobil yang berjalan dengan kecepatan konstan akan berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan pada mobil tersebut. Contohnya seperti gas dan rem. Newton menyarankan benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus kecuali ada restoran gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya itu hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Di sini ada sebuah mobil mainan bermuatan sedikit dan mobil mainan yang bermuatan banyak. Gaya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gaya tarikan dan dorongan. Di sini menggunakan gaya tarikan. Untuk menarik sebuah diperlukan gaya, tapi ketika bebannya 4 kali yang semula dari 1, tentu memerlukan gaya yang besar. Dari gambar yang pertama dan kedua, pasti kalian sudah tebak mana yang cepat. Tentu saja bebannya yang ringan. Yang gambar pertama, bergerak lebih cepat pasti memiliki percepatan yang lebih besar. Selanjutnya itu gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring yang menerapkan konsep hukum 2 Newton. Mengidentifikasi sebuah balok pada bidang miring. Gaya gravitasi W yang arahnya ke pusat bumi. Gaya normal N arahnya berhadapan di bidang miring. Gaya FK arah berlawanan balok dan tidak bekerja sama dengan gaya dan tidak bisa menjumlahkan secara langsung. Menggunakan konsep vektor komponen, mengurai gaya, arah pergerakan benda dan tegak lurus pergerakan benda. Dengan gaya tersebut, gaya gravitasi diurai menjadi Wx dan Fy. Ws sama dengan W sin theta, Wy sama dengan W cos theta. Selanjutnya itu benda yang bergerak di bidang datar. Ada sebuah balok dengan massa 1 kg yang berada di atas lantai. Kemudian balok ditarik dengan 10 Newton. Arah ke kanan berarti ditarik 10 Newton. Kondisi lantai licin berarti tidak ada gaya gesekan. Tentukan percepatan balok. Karena bendanya bergerak, jadi rumus yang digunakan yaitu sigma F sama dengan M kali A. M-nya yaitu 1 kg.
Sigma F itu yaitu resultan atau seluruh penjumlahan gaya, jadi 10 Newton. Jadi F-nya 10, M-nya 1, jadi 10 kali 1, jadi A-nya itu 10 meter per second. Selanjutnya adalah hukum Newton 3, di mana hukum Newton 3 ini berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, adapun rumusnya yaitu dapat kita lihat pada gambar, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Lapannya yaitu dapat kita lihat pada gambar bahwa saat kita memukul meja atau artinya kita memberikan gaya kepada meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah yang kita berikan. Nah, oleh karena itu, semakin besar kita memukul meja, maka tangan kita akan semakin sakit karena meja juga melakukan gaya yang semakin besar ke tangan kita. Jadi pada video itu terlihat bahwa ketika kita mendorong dinding, seakan-akan dinding itu ikut mendorong kita, tapi dengan arah yang berlawanan. Nah, itu terjadi karena adanya hukum Newton ketiga, di mana video ini dapat kita lihat bahwa tangan kita itu sebagai yang memberi aksi atau yang memberi gaya dorong terhadap dinding, dan sedangkan dinding yang kita dorong itu dia akan memberikan reaksi.